bagi Tuhan. Mari yang percaya untuk bangkit berdiri, kita hormati dan hargai firman Tuhan, dan kita mau sambut firman Tuhan. Sering kami tak mengerti Tuhan, jalan-jalan yang Kau sediakan, bagai di belantara yang kelam. Tapi tanpa seribu tanya, kami tetap percaya. Kami mau sambut firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya bahwa jejak Tuhan sungguh sempurna. Biarlah Dia mengajari kita memahaminya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami, amin, semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Lirik lagu ini berkata untuk mengajari kita agar kita paham apa mau Tuhan dalam hidup kita. Bukan lagi apa maunya kita, tapi apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita yakin dan percaya segala rancangan Tuhan tetap baik buat kita, amin. Mari katakan dan nyanyikan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu Tuhan, amin. Bagimu aku rela
sepenuh hati menghamba. Serahkan genapi karya-Mu. Ajarkan kami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar diriku puaskan hati-Mu. Kami rela hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Amin. Kita sudah menyambut firman Tuhan dan saatnya kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari buka hatimu, kita akan berdoa. Biar pemusik duduk dulu. Kita akan berdoa biar hari Minggu ini, di mana Tuhan berkarya dalam hidup kita, di mana makin hari Tuhan memberikan kita hati seorang murid, telinga seorang murid yang mau diajar, yang mendengarkan isi hati Tuhan. Mari kita berdoa, saudaraku. Aku bersyukur, berterima kasih pada pagi yang indah hari ini, di mana aku tahu Tuhan sudah hadir oleh pujian kami, penyembahan kami di hadirat-Mu. Biarlah pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan. Tolong kuatkan saudara-saudaraku semua yang lagi menyaksikan streaming ini, Tuhan. Yang lagi ikutin Zoom ini, Tuhan. Supaya sungguh Tuhan, tidak ada kekuatan kami lain selain pujian, penyembahan, dan firman Allah kekuatan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari berfirman bagi setiap kami, kuatkan kami, bahkan teguhkan iman percaya kami. Mungkin hari-hari ini kami sedih mendengar kabar keluarga kami, mendengar kabar anak kami, mendengar kabar istri kami, mendengar orang tua kami yang kurang baik keadaannya hari-hari ini. Dan kami nggak bisa menolong mereka karena kami ada di dalam Tuhan. Tuhan. Pertama, hiburkan kami. Kedua, Tuhan, kuatkan kami supaya senantiasa menopang keluarga kami. Tembok-tembok jeruji maupun besi tidak bisa menghalangi doa-doa kami kepada Tuhan. Kami terus angkat tangan kami. Kami tidak bisa full lagi dengan keluarga kami. Kami tidak bisa menjadi ayah sempurna lagi karena kami ada di dalam. Tetapi kami mau menjadi ayah yang baik bagi anak kami. Kami menjadi orang tua yang baik anak-anak kami. Kami menjadi suami yang baik ke depannya. Oleh sebab itu ya mari aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap hati kami. Teguhkan iman kami. Yakinkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Yakinkan kami bahwa kami berjumpa dengan Tuhan. Yakinkan kami bahwa hidup kami tidak sama lagi pada waktu kami masuk dan kami keluar nanti. Kami percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Ada urapan baru, ada hikmat baru, ada pemahyuan yang baru. Sehingga kami sungguh-sungguh mempergunakan hidup kami dengan baik ke depannya Tuhan. Ampuni kami. Kalau kami masih di penjara pun, masih jatuh bangun dengan dosa, masih ikut permainan dunia, masih ikut cara-cara dunia. Tapi kami berdoa, Tuhan tolong. Tuhan tolong mampukan kami untuk menang atas dosa, untuk menang dari tawaran-tawaran dunia, untuk menang dari tarikan dunia yang kadang menjauhkan kami dari Tuhan. Berkati Tuhan kalapas kami di tempat ini. Berkati semua jajaran kalapas, kemudian Pak Lingga Tuhan. Alingga yang menjadi pembina rohani di gereja. Tuhan terima kasih Bapak. Terima kasih kami terus memberkati mereka. Bahkan semua warga-warga binaan yang lain yang tidak hadir hari ini. Aku berdoa Engkau jumpai mereka ya. Di kamar-kamar mereka. Di lorong-lorong di mana mereka berada. Bahkan ruangan-ruangan di mana mereka berada. Roh Kudus jamah hati mereka. Supaya ke depannya kami bisa beribadah bersama-sama lagi. Aku berdoa hari ini Tuhan. Yang sakit di ruangan ini.
apapun sakitmu, kamu stroke kah itu, stroke ringan, stroke berat kah itu, sakit kepala, sakit lambung, sakit apapun dalam tubuhmu, aku berdoa dalam nama Yesus, firman Allah menjamah engkau, menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Ya Tuhan, berfirmanlah, hamba siap menyampaikan, urapi mulutku, pikiranku, supaya apa yang keluar dari mulutku hanya isi hatimu dan perasaanmu bagi anak-anakmu. Supaya Roh Kudus menjamah hati kamu, memberikan penjelasan atas firman-Mu mengenai hidup kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan, aku kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur. Semua yang siap diberkati katakan, amin. Shalom saudaraku. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Tadi kedengaran suaranya? Waktu doa kedengaran nggak? Suaranya terdengar, Pak. Nggak kedengaran? Kedengaran, Om Malik. Tadi waktu doa kedengaran? Kedengaran. Kedengaran berdoa. Terdengar. Oke, gitulah. Saya mau tanya sebelum saya mulai, saya mau tanya saudaraku saudara Elvis masih ada nggak ya? Elvis yang sama-sama di bloknya Rudi Pangasingan dulu. Sudah terbang, Om. Oh, udah terbang. Oke. Oke, Pak Roni ada, Pak Roni ada? Pak Roni rambut putih ada? Kelihatan dari sini, kelihatan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ada Yunus pasti ada, ya. Yunus pasti ada. Awi apalagi? Oh, itu Awi pasti ada. Kemudian Rio pasti ada. Kemudian Jirot pasti ada. Kiting pasti ada. Kemudian David ada nggak? David ada nggak ya? David. Ada David? Ada David. Ada. Yoko ada nggak? Yoko sekarang udah diberkati Tuhan. Yoko nggak ada? Yoko udah pulang tadi. Guntur ada, Guntur ada? Guntur ada? Oke. Saudaraku, kita santai saja hari ini, karena satu hal yang saya renungkan dari tadi sehingga air mata saya keluar, saudaraku, karena kasih Tuhan luar biasa bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita masih bisa bernapas sampai hari ini, kalau kita masih bisa menghirup udara sampai hari ini, semua semata-mata karena Tuhan. Oleh sebab itu, teman-temanku, saudara-saudaraku yang saya kasihi, mari hari-hari ini makin cinta akan Tuhan lagi. Makin mengasihi Tuhan lagi. Lebih dari apapun juga. Saya ingat bagaimana dulu, ya boleh kasih mic tuh nanti. Saya ngomong-ngomong dengan mereka. Bang Morrison ada? Bang Morrison ada? Ada. Oh, tuh men di belakang. Biasa hambanya itu di depan dia. Evan ada, Evan? Ada Evan? Ya, oke. Nanti berikutnya saya sudah greget banget pengen hadir bersama-sama dengan saudara di situ, dan kemudian kita bisa sharing firman Tuhan. Karena saya mengingat bagaimana saat-saat kita di dalam dulu, kita biar di lapangan sharing firman, biar di mana kita di bawah pohon sharing firman, di mana kita ada bukan saja di blok-blok kita bawa sesuatu yang baik, kabar sukacita, tetapi kita terus semangat. Walaupun saya tahu kadang kita jatuh bangun, tetapi pesan saya, jangan pernah menyerah. Yang setuju katakan amin. Jangan pernah menyerah. Saudara boleh jatuh, tetapi yang Tuhan mau, saudara bangkit lagi, seperti apa yang Tuhan mau ke depannya. Yang Tuhan tidak pernah melihat masa lalumu, Tuhan tidak pernah melihat backgroundmu, Tuhan tidak pernah melihat kejahatanmu, tidak. Yang Tuhan mau lihat di mana kau bangkit, engkau mau kembali mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan. Coba kita baca Alkitab kita dulu supaya kita
dilandasi oleh firman Tuhan. Tolong saudara Nelson penyanyi itu tadi mana penyanyi? Tolong bacakan firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Tolong. Kita banyak baca firman hari ini, saudaraku. 2 Korintus 5 ayat 17. Silakan. 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian Ya. firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Terima kasih. Siapa yang ada di dalam Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Satu kalimat dulu yang memberkati saya luar biasa dari Abraham Moses atau Saiful Ibrahim. Satu ungkapannya, satu ngomongannya yang itu menekan saya, kemudian membangkitkan gairah saya, membangkitkan semangat saya. Bahwa siapapun yang masuk penjara, dengar baik, siapapun yang masuk penjara, kasus apapun dia, Tuhan tidak peduli itu. Tetapi dia masuk penjara dan kemudian dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan dia mengenal Yesus. Dia mencintai Yesus. Lebih dari apapun juga, bahkan dia melayani Tuhan. Dia masuk penjara karena Kristus. Kok seperti itu, Pak? Iya, di luar dia nggak berjumpa dengan Yesus kok. Di luar dia nggak gereja kok. Nanti di penjara bahwa dia mulai beribadah, mencintai Tuhan dengan sungguh. Bukankah itu dia berjumpa dengan Yesus? Bukankah itu lebih baik? Dia di dalam daripada dia di luar waktu itu. Ini yang membangkitkan gairah saya. Kemudian kami betul-betul mencari jiwa. Betul-betul melayani dengan sungguh-sungguh. Dengan semangat yang luar biasa. Saudara, sering saya katakan kepada saudara bahwa, teman-temanku, bahwa tembok tidak bisa menghalangi kita. Tembok walaupun tinggi tidak bisa menghalangi doa-doa kita untuk terus berdoa bagi keluarga kita. Kita nggak bisa seperti dulu lagi hadir bersama-sama keluarga hari-hari ini. Tetapi doa-doa kita bisa nyampai kepada mereka dan perlindungan Tuhan atas keluarga kita. Betapa beratnya bagi kita pada waktu kita lagi dalam terus mendengar keluarga sakit, mendengar orang tua meninggal, mendengar kakak sakit, mendengar anak-anak sakit. Puluh sakitnya hati ini. Ada masalah keluarga, ada masalah istri, ada masalah lain-lain. Tetapi pesan saya pada pagi hari ini, saudara adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru, baru sesuatu yang baru. Dengar baik saudaraku. Saya hari ini tidak akan menasihati saudara terlalu atau menjudge saudara, tidak, karena saya tahu bahwa saudara itu tiap hari di gereja. Hanya sekarang bagaimana aplikasikan firman yang setiap hari saudara-saudara dapatkan di gereja. Ini dibutuhkan kemampuan. Nah, kemampuan untuk mentaati firman Tuhan hanya pada waktu Roh Kudus bekerja dalam hidupmu dan engkau persilakan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu dan dia berkuasa dalam hidupmu dan dia hidup dalam hidup. Yesus telah dan engkau bisa aplikasikan firman yang setiap hari engkau dengar. Alkitab jelas katakan, jelas sekali dikatakan di sini bahwa kita adalah sesuatu yang baru, ciptaan baru. Kenapa bisa ciptaan baru? Karena dulu kita nggak kenal Kristus, dulu kita nggak sungguh-sungguh dengan Kristus. Sekarang ini, masa-masa dalam ini, kita dengan lebih lagi cinta Tuhan. Alkitab katakan kan di situ jelas bahwa jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari tolong saudara-saudara, mari pertunjukan yang baru itu, sukacitamu, gairahmu. Saya tahu saudaraku, saya tahu persis bahwa kadang-kadang sukacita kita dalam gereja, gairah kita dalam gereja, kemudian berubah saat kita masuk kembali ke blok. Betul tidak? Yang sudah katakan amin. Pada waktu kita kembali ke blok, sukacita kita yang di gereja
tarian kita di gereja, puji-pujian kita di gereja mulai hilang. Kita menghadapi tantangan yang berat di dalam blok. Apalagi kalau posisi kita anak-anak hilang gitu. Nggak dianggap. Jangankan ditengok, nggak dianggap kok. Bahkan disuruh-suruh kok. Nah, sukacita kita kadang-kadang jadi berubah setelah kita ada di blok. Makanya jangan miliki sukacita sementara. Jangan miliki kesenangan sementara. Tapi miliki Yesus dalam hidupmu. Sesuatu yang baru dalam hidupmu. Sehingga di sini ada happy ya, happy ya. Walaupun orang ngomongin apa, walaupun orang cibir kamu di blok karena kamu anak hilang, penampungan hanya di ruangan besar itu, tetapi tetap sukacita dalam Tuhan tidak bisa merubah. Walaupun suasana tidak baik, tetapi hidupmu tetap akan baik. Saudara ingat bagaimana Yusuf? Yusuf juga di penjara, tetapi bagaimana Tuhan mengangkat dia? Mengangkat dia kemudian menjadi orang nomor 2 Mesir. Dari mana? Dari penjara. Nah makanya mulai ada yang baru, mulai ada pengampunan. Saudara-saudaraku, ampuni orang yang mungkin memasukkan engkau ke dalam penjara. Ampuni orang yang mungkin melukai hatimu. Ampuni orang yang mungkin menjebak engkau. Ampuni mertuamu yang mungkin marah kemudian suruh pisah kamu dengan istrimu. Ampuni. Karena itu adalah pintu saudara untuk dekat dengan Tuhan. Itu jalan saudara untuk menerima berkat Tuhan pada waktu sudah mulai mengampuni. Karena Alkitab katakan jelas, kalau engkau tidak mengampuni sesama manusia, sesama manusia bisa mertuamu, bisa kakakmu, bisa kakak iparmu, bisa adikmu. Kalau kau tidak mengampuni mereka, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampunimu. Makanya kita harus memiliki sesuatu yang baru, hati yang baru. Coba baca lagi, Yehezkiel 36 ayat 26. Tolong yang baca Pak Roni. Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Ini sahabatku, ini abangku nih. Kami pernah sama-sama satu blok ya. Kadang diajar saya main catur. Ya. Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, Alkitab katakan kamu akan kuberikan hati yang baru. Kataku di sini Tuhan akan memberikan kamu hati yang baru. Kamu tidak mungkin bisa berubah kalau hatimu masih hati yang lama. Walaupun kamu gereja, kamu ibadah setiap hari, kamu baca firman setiap hari, kalau hatimu masih hati yang lama, dengki, marah, benci, dendam, pingin bunuh orang setelah keluar nanti, pingin balas kejahatan orang, kamu tidak akan pernah berubah, percaya. Hanya hati yang baru itulah yang akan diberikan Tuhan menghancurkan hati yang keras dalam hidup. Amin. Makanya ampuni mereka supaya hatimu itu lembut, hatimu itu baru, hatimu itu kudus, hatimu itu suci. Kalau masih ada dendam, kebencian, pingin balas, pingin nanti setelah saya keluar saya habisin kalian. Setelah saya keluar, saya balas kamu. Kamu nggak akan pernah miliki hatinya Tuhan. Amin. Karena hati Tuhan itu kudus. Jangankan hati Tuhan, lingkungan saja di mana Tuhan ada itu kudus. Makanya waktu Musa naik Gunung Sinai, Tuhan berkata, "Hai Musa, lepas kasutmu karena tempat yang kau ada kudus." Nah yang kita miliki sekarang ini hati yang baru. Buang hati yang lama. Dendam, kebencian, amarah, pingin balas dendam. Greget saya Pak. Dia masukin saya
dia jebak saya dengan barang yang segini banyaknya, harusnya dia yang masuk. Kok saya? Oh, setelah saya keluar nanti habis kamu. Hati-hati saudara. Kamu tidak akan pernah bisa dijamah Tuhan dan diberikan hati yang baru kalau kamu masih punya hati dendam, benci seperti itu. Saya pernah merasakan saudara. Bagaimana saya sendiri nggak tahu masalahku apa dan saya harus masuk penjara. Tapi saya nggak akan bahas ini saudara. Dan saudara lihat, saya dengar berita kemarin, setelah 1 tahun saya keluar, saya dengar berita kemarin, orang yang memasukkan saya ke dalam penjara, pasalnya sama dengan saya waktu mereka tuduhkan saya. Termasuk pencucian uang dalamnya, termasuk 372 dalamnya, termasuk 378 dalamnya. Orang yang masukkan saya ke penjara, dengar baik, kemarin saya baru dengar, setelah 1 tahun saya keluar nih, kemarin saya baru dengar, bahwa pasalnya sama dengan pasal yang dituduhkan saya. Kalau saya hanya 5-6 miliar, dia enggak 5 triliun. Salahnya. Tuhan nggak tidur, bos. Tuhan nggak tidur. Kalau kamu pakai kekuatanmu untuk balas orang terbatas. Kalau kamu pakai kau punya power untuk balas orang terbatas. Pakai kekuatan Tuhan. Amin, saudara. Pakai kekuatan Tuhan. Sekali lagi, amin. Amin. Jangan pakai kekuatanmu terbatas. Kemampuanmu terbatas. Kau punya kedudukan terbatas. Makanya minta hati yang baru yang Tuhan tawarkan dalam Yesaya 36 tadi, ayat 26. Bahwa Tuhan akan memberikan engkau hati yang baru. Hati yang taat. Dan menjauhkan daripadamu hati yang keras. Kalau saudara mulai memiliki hati yang baru, saya percaya, dimanapun saudara ditempatkan, di tempat yang tidak baik sekalipun, tetap baik karena ada Tuhan bersamamu. Kalau ada Tuhan bersama kita, siapa lawan kita? Nggak ada. Masalahnya sekarang Tuhan nggak bersama-sama kita, sehingga masalah utang piutang, bohong sana, bohong sini, tapi ibadah berjalan. Karena Tuhan nggak bersama-sama dengan kita. Orang yang bersama-sama dengan Tuhan, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kebiasaan-kebiasaan lama dihilangkan, kebiasaan-kebiasaan baru yang datang. Sudahlah, modus dan lain-lain, stop. Kalau lu mau hidup diberkati Tuhan, percaya sama saya. Kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kamu nggak usah modus. Tuhan akan berkati engkau di luar daripada apa yang kupikirkan. Sudah stop. Sekarang bagaimana saatnya miliki hati yang baru seperti yang Tuhan mau di dalam ayatnya yang ke-26 tadi. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Miliki ini. Kalau engkau mau tetap diberkati, berkibar di dalam penjara, kalau engkau miliki hatinya Tuhan, saudara akan menjadi orang yang disayang oleh Tuhan. Kemarin ada satu perempuan telepon saya, dia dari Manado, saya juga nggak kenal, tiba-tiba, Pak, dia masuk ke IG saya dan dia berkata, Pak, boleh nggak Pak saya sharing, Pak? Karena dia lihat IG saya, kadang-kadang saya pasang ayat, boleh nggak saya sharing? Sharing apa? Saya bilang gitu. Oh ya, Pak, boleh nggak saya telepon Bapak? Boleh, saya bilang. Saya kasih nomor telepon saya, dia telepon saya. Kemudian dia tanya, dia ngomong, Pak, saya ini orang yang pernah dipenjara, Pak. Terus gimana maksudnya? Saya dihianati, kemudian dilaporkan, dituduhkan hal yang jahat, dan kemudian saya dipenjara, dan singkat cerita saya divonis 1 tahun 4 bulan. Karena saya gara-gara IT. Oke, terus tahu nggak Pak? Sekarang saya ini pernah dipenjara, kemudian saya dihukum 1 tahun 4 bulan, kemudian Tuhan pertemukan saya dengan kalapas sayang sama saya, dan saya layani kalapas dengan baik, dan kemudian kalapas tanya sama saya hukuman saya berapa lama, saya jawab 1 4 bulan, kemudian Tuhan punya cara yang luar biasa, dan kalapas ini bukan anak Tuhan, saudara, bukan orang Kristen, tapi dia punya hati sama orang, sama anak-anak warga binaannya. Dia lihat ada potensi anak ini, rajin, serius.
melayani dia dengan baik, buatkan teh, buatkan kopi dengan kalapas ini dalam karena ada tamping kalapas misalnya. Nah, dia rajin, kemudian kalapas melihat sesuatu. Anak ini punya potensi. Dia bilang sama sekretarisnya, tanya dia, pendidikan anak itu apa? Oh, SMA sederajat, kemudian anak ini ya lumayan lah, pintar gitu. Nah, kemudian tahu nggak saudara apa yang terjadi? Setelah itu dia kemudian di sekolah, setelah bebas, kemudian anak ini kemudian melamar PNS. Dengan bantuan dari bapaknya ini, bapak angkatnya. Sudah tahu apa yang terjadi. Jadi PNS dan kemudian apa? Dia jadi sipir penjara. Ini membuat saya kaget. Kemarin nih, Anda sering dengan saya. Jadi sipir penjara, saya bilang, ya kamu harus jadi sipir yang baik. Kasusmu itu bisa menguatkan teman-teman yang lain dalam gitu. Jadi begini, penjara bukan akhir dalam hidupmu. Yang katakan amin. Penjara adalah sekolah kehidupan di mana karaktermu, kesombonganmu. Coba kita lihat Yeremia 17 ayat yang kelima. Yang baca David, tolong David. Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5, tolong David. Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri. Artinya bahwa, saudaraku, jangan sekarang andalkan kekuatanmu. Di dalam ini jangan andalkan kekuatanmu, uangmu, jangan andalkan powermu, jangan andalkan itu. Alkitab katakan jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dengar baik, saudaraku. Hati yang baru ini harus merubah kebiasaanmu yang mengandalkan orang, yang mengandalkan powermu, yang mengandalkan kekuatan uangmu. Habis itu, saudaraku. Kamu nggak bisa beli sukacita dari Tuhan. Tidak bisa, uangmu nggak bisa beli sukacita dari Tuhan. Saudara mungkin bisa senang sebentar, ajak orang kemudian berbagi-bagi. Tapi kemudian kesedihan kemudian timbul lagi. Kenapa? Kamu pakai sesuatu untuk membuat kamu kuat, untuk membuat kamu terhibur. Padahal Tuhan mau bahwa engkau harus memiliki hati yang baru. Hati yang baru, hati yang mencintai Tuhan. Kalau saudara mau diberkati Tuhan hari-hari ini, miliki hati yang baru, hati yang taat. Tolong Bro Kiting baca ayat yang ke-7. Dari Yeremia 17 ayat 7. Tadi ayat 5 kan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan sendiri, dan yang hati menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-7 tadi. Yeremia 17 ayat 7, Kiting. Ya, Shalom. Ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Demikian firman. Yes. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya sama Tuhan. Hope-nya hanya sama Tuhan. Bukan dia punya koneksi, bukan dia punya hubungan dengan manusia lain. Nah, seperti anak ini tadi, bagaimana dia mulai masuk ke dalam penjara, kemudian dia dibina kemudian dia mengalami pertobatan, kemudian Tuhan angkat dia menjadi bahkan dari warga binaan, kemudian sekarang jadi sipir. Ini Tuhan bisa rubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mustahil bagimu, bos. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Yang Tuhan mau memiliki hatinya Tuhan, hati yang baru.
Hati yang taat dengan Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Dimanapun anak-anak Tuhan, dimanapun orang-orang yang mencintai Tuhan, yang sungguh-sungguh bahwa Kristus ada dalam dia, dan dia dalam Kristus, dimanapun ditempatkan, tidak akan pernah susah, percaya. Tuhan pegang janjinya, penyertaan Tuhan atas anak-anak Tuhan, penyertaan Tuhan terhadap Abraham, Ishak, dan Yakub terjadi juga atasmu. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Ini janji Tuhan. Tapi apakah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apakah sungguh hati kita dengan Tuhan? Tetapi kalau engkau sungguh-sungguh percaya, kalau Tuhan bisa buat sama saya seperti itu, merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik, dari gelap kepada terang, saya terlalu percaya, saudara pun juga bisa mengalami. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak lagi mengandalkan kekuatan spirit. Jangan andalkan uangmu, saudaraku. Jangan andalkan apa yang kau miliki saat-saat ini sehingga kau bisa dihargai orang. Tidak. Terbatas. Terbatas. Andalkan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Hidup baru. Tinggalkan yang lama. Pakai hidup baru. Minta hati Tuhan. Hati yang baru. Hati yang taat. Hati yang berkenan terhadap Tuhan. Coba lihat Yesaya 36 tadi ayat yang ke-27. Satu orang bacakan, tolong. Awi baca. Saudaraku Awi. Ini Awi ini, bayangkan dari Yerusalem sama-sama saya, sampai Tangerang Baru sama-sama saya. Itu saya muridkan dari Rutan Salemba, luar biasa itu. Dari nothing, dari nggak ngerti apa-apa. Sampai kemudian Tuhan bawa dia juga ikut nyusul ke Tangerang Baru. Yesaya 36 ayat 27. Abi. Yesaya 36 ayat 27. Yeskiel 36 ayat 27, demikian firman Tuhan. Ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan Ya. aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan Ya. berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Yes. Kalau engkau buka hatimu, Kristus tinggal dalam hidupmu dan engkau tinggal dalam Tuhan, Alkitab katakan rohku, roh Allah akan kuberikan diam dalam batinmu. Dengan apa? Kalau Allah di pihakmu, siapa lawanmu? Tidak ada. Nah, makanya Tuhan butuhkan ketaatan. Ketaatan yang absolut. Ketaatan yang sungguh-sungguh. Miliki hati Tuhan dengan sungguh. Saya tahu, saudaraku, saya tahu persis kehidupan dalam. Jatuh bangun, saya tahu. Emosi, marah, kemudian timbul namanya benci kadang satu sama lain, termasuk orang gereja dengan orang gereja, apalagi di blog gitu loh, tersinggung dan lain-lain. Saya tahu kehidupan ini. Saya bukan nggak tahu, saya pernah di dalam sama-sama saudara. Tetapi saya memilih, saya tidak terpancing dengan emosi yang ada. Sehingga anak-anak Tuhan tidak kemudian merusak, kemudian menjadi Tuhan dijelekan orang karena kelakuan kita. Saudara lihat bagaimana kita di dalam dulu, bagaimana saya di dalam. Saya nggak pernah buat masalah dengan orang-orang di penjara. Saya hanya melayani, hanya ibadah. Walaupun orang melihat kadang-kadang, kena full tato, kena badan besar, oh ini bandar juga kali. Oh dulu iya, dulu tahun 90-an iya, besar sekali malah. Tapi Tuhan rubahkan hidup saya. Bagaimana pengenalan akan Tuhan gitu. Jadi nggak usah dengar baik saudara. Saya mau pesan sama saudara, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dengar baik. Jangan lagi dendam. Udahlah, jangan dendam dan merasa gua keluar nanti habis. Jangan. Stop. Yes. Saya mau sue. Awalnya saya mau tuntut dengan kejadian saya masuk penjara. Tapi setelah saya keluar, saya bilang saya nggak mau buang waktu. Saya nggak mau tuntut, walaupun saya bisa dapat 10-20 miliar. Kalau saya tuntut dan saya menang itu. Dan dosa. Daripada tersita hati saya hanya untuk urus-urus yang seperti itu. Sedangkan pelayanan butuh orang untuk terus melayani Tuhan. Butuh firman terus disampaikan.
Sudahlah, saya bilang, sudah saya tutup case itu, baru kemudian saya melayani Tuhan saja. Segenap hidup saya melayani Tuhan. Nah, dengar baik, saudara. Kalau Tuhan rubah saya juga arogan juga, emosian gitu. Tapi rubah hati saya. Pada waktu roh Tuhan masuk dalam hidup. Buka hatimu. Orang yang taat, orang yang mengenalkan Tuhan pasti diberkati. Yang juga katakan amin. Orang yang mengenalkan Tuhan pasti diberkati. Amin. Itu juga katakan amin. Amin. Pasti diberkati. Alkitab katakan jelas. Dia tidak akan pernah kekurangan, akan selalu ada kehidupan, akan selalu cukup makan. Coba lihat. Mazmur 1, ayatnya yang kedua dan ketiga. Satu orang tolong baca, nggak perlu saya sebut. AWL-nya aja, WL-nya. Yang jadi WL siapa sih? Siapa yang jadi WL? Dan namanya siapa sih? Yang jadi WL? Oh, saya Leonardo. Kamu pernah ketemu saya, Nado? Belum? Nggak sempat ketemu. Oh, oke. Nanti segera melayani kamu sama-sama nanti. Udah baca itu. Baca Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Ini, tunggu dulu. Ini janji Tuhan bagi orang yang punya hati baru, janji Tuhan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, janji Tuhan orang-orang yang hati kerasnya dihancurkan. Ini janji Tuhan atas kita. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Ya, demikian firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Terima kasih. Jadi janji Tuhan bagi orang-orang yang punya hati baru, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini janji Tuhan. Engkau yang punya hati baru, engkau yang punya hidup baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, saya percaya, saya yakin betul, dan saya doakan sungguh-sungguh bahwa saudara akan dipenuhi semua keperluanmu, semua kebutuhanmu, bahkan bukan cuma kamu, keluargamu di luar sana, Tuhan akan cukupkan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, tetapi kamu harus bayar harga. Dengar baik, kamu harus bayar harga, hidup benar. Kalau kamu mau lihat mujizat Tuhan bagi keluargamu, anak-anak istrimu di luar sana, tanpa kamu kasih uang, kamu hidup sungguh-sungguh, hidup taat sungguh-sungguh. Percaya apa yang saya ngomong. Karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Dia akan pelihara orang yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai dia. Masalahnya kita mau keluarga kita dipelihara, tapi kita nggak sungguh-sungguh. Itu masalahnya. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh, Alkitab jelas berkata, penyertaan Tuhan sempurna. Kemarin, hari ini, bahkan selama-lamanya, Yesus tidak berubah. Kalau Yesus tidak berubah, kuasa mujizatnya juga tidak berubah bagi saudara dan saya. Ini yang harus kita pegang dalam hidup. Bagaimana tinggalkan masa lalu kita, bertobat dengan sungguh-sungguh, kemudian ampuni orang, lepaskan berkat bagi yang menyakiti engkau, saudara. Nggak gampang memang, nggak gampang. Itu proses. Minta Roh Kudus tolong. Saya benci banget sama si A. Saya benci banget sama si B. Pengen banget saya bunuh dia. Pengen banget saya balas dia. Tetapi hari ini, saudara dengar firman Tuhan jelas. Minta hati yang baru. Hati yang keras dihancurkan Tuhan. Dan diganti hati yang baru. Yaitu hati yang taat. Kalau engkau lakukan itu, saudara, percaya. Kau pasti dipelihara Tuhan. Bukan cuma kamu. Keluargamu semua pasti dipelihara Tuhan. Kalau kau memiliki hati yang baru. Dan pintu berkat mulai terbuka. Pertolongan-pertolongan Tuhan. Yang kamu nggak pernah nyangka.
GC dan lain-lain Tuhan tolong. Ada GC bisa diurus, ada begini. Tuhan bisa tolong dengan cara Tuhan. Jangan andalkan kekuatan. Kehebatanmu terbatas, uang terbatas. Tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Dulu, hari ini, bahkan selama-lamanya. Penyertaan Tuhan, kuasanya tidak terbatas. Saya berdoa bagi saudara. Saya berdoa sungguh-sungguh bagi saudara. Saudara buka hati dengan firman hari ini. Dan bilang, ya Tuhan, berikan aku hati yang mengasihi, hati yang taat sama Tuhan. Dan aku percaya hubunganku dengan istri yang mulai retak, hubunganku dengan istri yang mulai ribut, gara-gara mereka butuh biaya kehidupan dan mereka tidak ada karena kita di penjara. Dan kemudian terjadi perselisihan. Saya berdoa bagi saudara, kalau saudara sungguh-sungguh, Tuhan akan pulihkan hatinya dan bisa menerima keadaan itu. Dan Tuhan akan cukupkan kebutuhan istrimu, anakmu dengan cara Tuhan, bukan dengan caramu. Dengar, bukan dengan caramu. Dengan cara Tuhan, bukan dengan caramu. Caramu terbatas. Ini terbatas. Tapi cara Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Cara dan kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dia mampu bekerja di luar nalar kita. Dia mampu bekerja di luar logika kita. Karena Tuhan Maha Kuasa. Tuhan dahsyat. Tuhan luar biasa. Haleluya. Doaku saudara, saya akhiri bahwa saya terus berdoa supaya segera kita bisa berjumpa dan bisa bercakap-cakap dan bisa berbagi pengalaman hidup bagaimana selama di dalam. Saya juga 5 tahun lebih menghadapi ini, saudara. Tapi sukacita Tuhan kita berubah. Saudara bisa bayangkan 5 tahun lebih di dalam jalanin bukan hukumannya. Saudara bisa bayangin setelah saya keluar 2 bulan sebelum keluar, istri saya meninggal, dipanggil Tuhan. Bagaimana hancurnya saya. Saya juga alami seperti apa yang saudara alami. Tapi itu tidak membuat saya kendor melayani Tuhan. Karena kesedihan. Apa saya harus kecewa dengan Tuhan? Sekian tahun dia menjadi pendoa syafaat saya. Sekian tahun dia menjadi menara doa buat saya. Selama 5 tahun dia begitu mendampingi saya dengan kasih dan cintanya. 2 bulan sebelum bebas dipanggil Tuhan. Hancur nggak hati saudara? Hancur saya. Jujur, waktu itu saya sempat greget banget. Bukan marah sama Tuhan. Saya hampir hilang kendali, saudara. Saya harus cerita sama saudara. Saya kemudian di Selawi itu, di ruangan saya tantang orang. Di blog saya tantang orang. Siapa mau berantem dengan saya? Bukan pakai tangan, kita baku bunuh gitu. Saya udah betul-betul down banget waktu itu. Karena mendengar kabar istri saya meninggal, saya tantang orang-orang untuk baku bunuh. Saya, saudara. Saya begitu sedih banget, hancur hati saya. Harapan saya 2 bulan lagi keluar dan bisa bersama-sama dengan dia melayani Tuhan. Meninggal, saudara. Hancur hati saya. Tapi saya udah gak pengen keluar, saya udah gak pengen hidup. Waktu saat itu, saudara. Saya bilang saya tantang orang di blog saya untuk baku bunuh. Bukan berantem biasa, baku bunuh. Tapi kemudian sejam kemudian Tuhan redakan saya. Dan Tuhan bilang, gak boleh begitu. Gak boleh begitu. Tarik kata-katamu itu. Tarik kata-katamu itu. Aku Allah tetap baik. Bagaimanapun kondisimu, aku Allah tetap baik. Langsung saya menangis, saudara. Saya menangis, saya minta ampun dengan kata-kata saya. Saya kok jadi hilang kontrol. Jadi bukan saja saudara pernah mengalami, saya juga mengalami. Padahal saya pembina gereja, di gereja Selawi waktu itu. Tapi menghadapi istri meninggal di sela-sela 2 bulan sebelum saya bebas. Sakitnya luar biasa. Tapi apa kemudian saya kecewa dengan Tuhan? Saya nggak kecewa. Saya bilang, Tuhan, kuatkan saya. Hadapi ini. Kuatkan saya tetap setia pada saya keluar nanti untuk melayani Engkau. Dan saya buktikan sampai detik ini. Saya masih melayani Tuhan. Sakit, sedih banget. Sedih banget. Saya bagikan pada saudara supaya saudara tahu bahwa bukan cuma saudara yang sedih. Bukan saudara yang punya masalah, saya juga punya masalah. Tapi keputusan kita, mau nggak tetap taat dan setia di saat-saat masalah menerpa kita, di saat tantangan menerpa kita, pergumulan menerpa kita. Mau nggak kita tetap setia dengan Tuhan? Saat tetap setia.
janjinya. Iya dan amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, aku sudah sampaikan firman-Mu, supaya Tuhan gereja anugerah jemaatnya memiliki hati yang baru, hati yang taat, hati yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga, maka Tuhan akan memelihara hidup mereka. Tuhan akan mencukupkan bukan saja kehidupan mereka di dalam, tapi juga anak istri mereka di luar, keluarga di luar. Tuhan cukupkan, asal mereka taat sungguh-sungguh, bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan hal-hal yang jahat dulu, kemudian mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Maka saya percaya, saya terlalu percaya, Tuhan akan pelihara anak istri dan keluarga yang bersama. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku sudah berikan kesaksian juga Tuhan, bahwa bukan saja mereka mengalami kesedihan, saya juga mengalami kesedihan, bahkan hancur hidup saya saat itu. Saya nggak bisa buat apa-apa, saya lemah, saya hancur waktu itu. Bahkan saya hampir kalap, hampir melakukan hal jahat lagi yang besar. Tapi Tuhan menjamah hatiku dan berkata, aku Allah tetap baik. Bagaimanapun kondisimu hari ini, aku Allah tetap baik dalam hidupku. Dan aku berubah, dan aku memutuskan bahwa aku harus terus cinta Tuhan, harus terus semangat dalam Tuhan, walaupun sempat sedih, sempat merasa hilang, sempat merasa dalam banget kesedihan saya. Tapi saya percaya Tuhan penghiburku yang sejati. Roh Kuduslah yang menghibur dan menguatkan saya sampai hari ini. Berkat juga anak Tuhan, anak saya akan ujian di April 5, Tuhan berkati kami semua, berkati saudaraku yang ada sekarang di gereja anugerah ini, anak-anak mereka yang ujian, anak-anak mereka yang sekolah, Tuhan sertai, cukupkan semua kebutuhan mereka, istri-istri mereka, cukupkan kebutuhan mereka dengan cara Tuhan. Bukan kami andalkan kehidupan kami, bukan kami andalkan kekuatan kami. Tuhan yang lagi mau urus GC Tuhan tolong, biar dengan cara Tuhan tolong mereka dengan cara Tuhan. Tapi Tuhan tahu hati yang sungguh-sungguh, mengandalkan dan berharap sama Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Kalapas kami yang kami kasihi, berkati semua staf Kalapas Tangerang Baru, Tuhan berkati mereka, keluarga mereka, semua dalam berkat Tuhan. Di Bapak Alingga Tuhan berkati sebagai pembina rohani di gereja anugerah. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Semua yang diberkati dan percaya katakan, amin. Yes. Haleluya. Sangat begitu luar biasa. Saya yakin dan percaya firman Tuhan hari ini dapat menguatkan kita di sela-sela permasalahan kita, pergumulan kita. Mari kita merespon apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Dan mari kita jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukannya. Dan saatnya kita akan masuk ke dalam persembahan. Sebelum kita masuk ke dalam persembahan, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tak ada satupun pengabdian kami yang terlebih besar kepadamu ya Tuhan, untuk membalas kesian-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan menolong kami lewat Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu, sehingga kami tinggal di dalam Kristus dan memiliki hidup dan hati yang baru. Terima kasih Bapa di sorga. Kami telah ditegur, kami telah diberi kekuatan lewat firman-Mu. Saatnya kami hendak memberikan persembahan, ajarlah kami memberi dengan sukacita, karena itulah yang menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Tuhan. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita kembali angkat pujian ini bagi Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Wow, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Oh, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
Terpujilah Engkau Raja segala. Lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Sudah kita memberikan persembahan dan saatnya kita akan berdoa syafaat dan menerima doa berkat. Kita akan terima doa berkat. Tolong bangkit berdiri, saudara, bangkit berdiri. Mari kita semua bangkit berdiri. Mana Bang Ajib? Bang Ajib mana? Bang Ajib? Papi Ajib? Ya, Bang Ajib doa buat persembahan. Doa buat persembahan sebelum saya tutup. Bang Ajib doa persembahan. Bang Ajib doa persembahan. Bang Ajib doa persembahan. Terima kasih banyak nih kepercayaan, saya akan coba. Terima kasih sama Yesus Kristus. Pada hari ini yang bahagia ini kita dipercaya oleh Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada diri saya dan keluarga saya semuanya. Baik teman-teman saya yang lainnya, saya ucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini diberikan kepercayaan dan berkatnya, saya ucapkan puji syukur dan terima kasih. Amin. Oke, kasih Kristus. Angkat tanganmu, sambutlah berkat dari Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya berkat anugerah, cinta kasih dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan kuasa Roh Kudus, kiranya memberkatimu, menyertai keluargamu, melindungimu, menjagamu, mengurapimu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Semua kita katakan, amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan, sama-sama kita katakan, syukur bagimu. Haleluya. Mari kita ambil waktu untuk saat teduh sejenak dan puji nama Tuhan. Hari ini ibadah kita berjalan dengan hikmat. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya kita akan dengarkan pengumuman. Puji syukur kepada Tuhan, ibadah kita pada hari ini telah berakhir. Saya mewakili Bapak Pembina, pengurus dan jemaat Gereja Anugerah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Yesaya atau yang kita kenal dengan Om Alek
yang telah menabur Ya. Tuhan pada hari ini. Kami tidak dapat membalas dengan suatu apapun. Kami dapat berdoa semoga pelayanan Om akan dipakai Tuhan lebih hebat lagi di kemudian hari. Sebagai ucapan terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. Pengumuman, besok kita akan tetap ada ibadah. Kita akan dilayani oleh City Blessing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.